Selamat datang, selamat malam teman-teman. Selamat datang lagi di podcast setan. Masih dengan gue Nathan, satu-satunya host dan satu-satunya kurator di channel podcast ini. Wah, gila ya, gak berasa kita udah masuk bulan puasa lagi. Gimana puasa kalian hari pertama? Dengan ketidakjelasan kapan selesai corona ini, belum lagi masalah mudik dilarang, PSBB diperpanjang. Kalau di Jakarta itu PSBB-nya sampai 22 Mei teman-teman. Jadi kalau kita asumsikan Lebaran itu 24 Mei, berarti selama sebulan ini, bulan Mei, itu ya kita ngangkur sebenarnya. Ya disuruh kerja dari rumah ya, gitu sih lebih tepatnya. Ya tapi apapun itu ya udahlah ya, informasi yang bisa dipercaya, bukan dipercaya sih, informasi yang satu-satunya kredibel kali ya, ya informasi dari pemerintah lah. Ya masalah angka-angka terus teori konspirasi segala macam sih bodoh amat lah ya. Udah nggak tahu lagi kita harus kayak gimana nih. Ini udah masuk ke bulan kedua kita menghadapi pandemi ini dengan situasi ekonomi yang makin kacau. Teman gue juga banyak, beberapa di PHK udah. Kasian juga sih, dan gue juga semoga gue masih tetap dipekerjakan. Walaupun takut juga sih ya, karena bisa aja tiba-tiba dipanggil HR terus dikabarin bahwa mungkin gue di PHK atau apa. Tapi ya semoga baik-baik aja, dan semoga kalian juga baik-baik aja ya teman-teman ya. Dan semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, berkah untuk bisa menjalankan bulan puasa ini dengan khusyuk atau dengan lebih baik dari tahun kemarin. So bagi teman-teman yang merayakan bulan puasa, gue ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bisa full sampai Lebaran tiba. Well, seperti biasa, hari ini gue akan membacakan cerita horor. Yang pertama gue ambil dari Twitter, dan yang kedua lagi gue ambil dari satu buah website kurator juga tentang cerita-cerita horor. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita dengarkan intronya dulu. Selamat mendengarkan. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri. Cerita yang pertama ini gue ambil dari Twitter dengan narasumber usernya itu @arangga_arya. Tweetnya ini ditulis pada tanggal 1 April 2018. Ini udah lama banget sih. Sudah di retweet sebanyak 11.000 dan di likes sebanyak 16.000. Ini berarti di 2018 cerita ini pasti viral sih. Well, gue langsung ceritain tanpa gue pilih-pilih tweetnya, gue bacain dari awal dengan judul apa nih? Pocong Ririn. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu, apakah kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Saya saksi hidupnya. Ini Mas Arya ini disclaimer ya. Dia bilang gini, ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat membaca ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan,
Anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Di sini Pak Arya masih muda dan imut-imut gitu. Anjir. Seperti kata gue di awal tadi, gue mau ceritain pengalaman gue waktu gue jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak, dimana salah satu orang yang gue kawal itu jadi pocong. Gue nggak pakai gambar-gambar gitu, memang nggak ada dokumentasinya, dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Februari 2008. Waktu itu gue masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya gue gak ikut, soalnya gue gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Betul, gue orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gue jadi bahan bulian anak-anak. Karena di kelas gue, cuman gue satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gue pun ngeledek gue, harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja, kamu doang enggak. Orang tuamu berarti gak sayang sama kamu. Seisi ruangan ngetawain gue. Hati gue sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Gue marah, gue kesel, gue pengen berhenti sekolah aja. Tapi gue coba kuat, gue coba bertahan, gue maksain senyum padahal gue pengen banget nangis. Kesel gue. Mereka gak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat sekolah walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek gue karena gue gak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tua waktu itu sulit banget. Sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gue mulai puasa Daud. Awalnya memang bukan karena mau ibadah, tapi karena kelaparan, ya mending gue puasa. Kasian banget nih Pak Arya. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gue udah mulai kerja. Kerja ini itu uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa, gue suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Waktu SMA, gue gak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue cuman punya satu sepatu, udah rusak juga. Sering gue ke sekolah pakai sendal. Kaki gue perban biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal gue gak kenapa-napa. Yang betul itu sepatu gue belum kering dan rusak. Waktu SMA gue cari uang dari jualan kantor plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah kan libur. Gue kerja di pasar. Gue jadi puli panggul. Pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat. Dia cewek, dia nyamperin gue lalu nanya, Arya lagi ngapain? Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya, ini nomor HP kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya. Selesai kuli di pasar, gue belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gue pulang cuman buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Dia bilang kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya. Nah, di situ gue ketemu sama abangnya. Dikenalin terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat sekolah yang bener. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang. Intinya gue dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500 ribu untuk 4 hari 3 malam. Subuh gue pulang bawa perlengkapan, paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang yang punya acara. Ada 7 orang, 4 cowok, 3 cewek. Dalam kurung orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil. Gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat gak? Gue senyum sambil bilang, udah biasa kak.
Padahal berat banget itu. Singkat cerita kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gua nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama kita semua 9 orang kumpul mengelilingi api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu gua yang paling muda. Gua 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas gua yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai, botol diputar. Oh ini kayak ini ya, kayak game apa tuh? Truth and Dare gitu lah. Kalau truth, lo harus jawab jujur apapun yang ditanyain sama temen lo. Kalau dare, lo harus menerima tantangan apapun yang dikasih sama teman lo. Paham gua. Game dimulai, botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada. Tapi dia nggak bilang namanya siapa, cuman ngasih petunjuk. Cuman mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar, semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satu lagi, namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kenceng. Turun kabut pula. Game selesai, semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana gak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi gak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Riri nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn gak? Dicari kok gak ada ya. Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-temu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari, semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gua sama si abang. Tenda cewek di tengah. Dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gue gak tahu mereka udah tidur apa belum. Gua sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang lihat sesuatu. Terus nanya ke gua, Arya, abang gak salah lihat kan? Itu apaan ya? Gue juga lihat, kaget gue. Ternyata ada yang ngelayang, dan yang ngelayang itu warna putih. Pertama gue nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang ngelayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Gue nanya ke si abang, bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja. Gua, ya udah nurut aja. Gua juga takut mau ngambil itu mantel.
Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Gua sama si abang ngeliatin aja terus, tapi gak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja, gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemetaran, ngomong aja gak jelas, apalagi gua takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, "Arya baca doa, abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Kalau ada apa-apa bangunin abang." Gua sama si abang gantian ronda, gua yang jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Gua yang masih ketakutan karena ngeliat mantel layang. Gua giliran jaga. Tapi gua gak sendirian, gua ditemenin sama Roko dan Bandrek. Gak lama 2 cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya, minta anter. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai gue bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh, gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada yang manggil, "Rin, tunggu." Kita bertiga berhenti, ngeliat ke belakang gak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil Rin?" Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, "Gak tahu, ayo cepetan, gue udah gak tahan." Pas nyampe di sungai mereka kan buang air. Gue jaga. Jaraknya ada mungkin 5-10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, "Itu apa putih?" Nah lo, gue kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya ya gua. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan ah." Gue nggak banyak ngomong. Padahal sebelumnya gua sama si abang ngeliat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kita balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Tak, lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua ya?" Mita jawab, "Orang gua baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada. Ini gua lagi bikin bandrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali gua silent, mulut seksi gua ini gak banyak omong. Mereka masuk ke tenda. Gue gak bisa molor. Gue masih kepikiran mantel yang layang, suara yang manggil Ririn, sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau nginjek Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi berkumpul di luar, ngelilingin api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tendanya cewek. Di dalam tenda, Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sampai banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin." Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua panik. Gua apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar. Dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin Bu Kami, tolongin, tolongin. Bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi.
Dia duduk di pohon sambil nangis bilang, "Tolong lepasin, tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang gue masih kebayang kejadiannya, cepet banget. Gue takut, gue juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa, tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, "Tolongin Ririn, tolongin Ririn." Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2, Mita pingsan, Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. "Rin, nyebut Rin, istighfar, Ririn turun." Pokoknya suasananya kacau balau. Yang cowoknya juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik, api unggun mati. Senter semua, gak ada yang bisa nyala, gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat, gak berhenti nangis. Semua makin panik, semakin takut. Waktu itu gue juga nangis. Gak lama Mita sadar terus bilang, "Pengen pulang, kenapa Ririn jadi gitu?" Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan. Di dalam gelapnya malam, jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain. Sambil nangis dia bilang, "Jangan tinggalin Ririn, Ririn ikut pulang, tolongin Ririn." Mita sama Laras nangis terus-terusan sambil mereka ngomong, "Kasihan Ririn, tolongin Ririn apa, jangan ditinggalin, kasihan." Ya kita mau nolong gimana? Dia jadi pocong, dikejarnya susah, nggak tahu caranya. Singkat cerita kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn. Ya karena ada baru signal. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi di mana. Di situ gue dengar bapak yang ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak." Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, "Pak, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu nolonginnya gimana." Bapaknya Ririn marah, "Anjing, kasih tahu saya alamatnya, saya kesana sekarang." Harusnya hari itu anak-anak camping udah pulang ke Jakarta, tapi kita kumpul dulu di rumah si abang, nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, "Kalian pulang aja, soal Ririn itu urusan saya." Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gua sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gua baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja, dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai, alias jimat. Intinya selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatengin semua orang pintar di daerah gua, ngasih sayembara siapa yang bisa nangkap pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja pasti dikasih.
Gue yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi, soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama gue bikin tenda buat camping. Ini tenda lagi buat nangkap pocongnya Ririn. Gue yang waktu itu masih 17 tahun udah ikut terlibat dalam hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam kita semua keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau gue sendirian yang lihat, nggak tahu kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gue meremin mata karena gue nggak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang-megang kayu gitu. Gue juga dengar kakek yang badan tinggi itu suaranya ngeraung-raung gitu. Dia komunikasinya sama orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Gue yang merem dibilangin sama orang pintar, Arya jangan merem. Dia penjaga gunung marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut buka mata aja tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gue gak sopan, gak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh, kata gue. Gue buka mata liatin tanah. Gue nangis kayak anak kecil. Gak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai orang pintar yang ngerangkul, gue sambil bilang udah jangan nangis, udah gak ada. Saya lupa nutup mata bantuin Arya. Dari situ rombongan kan kumpul. Gue denger obrolan orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong, bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana, soalnya si kakek penjaga gunung cuman bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata benar aja. Pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerah gua banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya gak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut, meskipun bayarannya gede. Ya tetap aja, nangkap pocong bukan hal gampang. Berani aja gak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu waktu mau habis, kalau gak cepet-cepet ketemu Ririn pasti mati, terus gak diterima bumi. Gua mau gak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn, bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng di rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga pada gak berani nyamperin, cuman ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempatnya pocongnya Ririn diem, pada ketakutan. Ada jam 11 malam kalau gak salah. Nangkap pocong Ririn juga susah. Orang pintar yang mau nangkapnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Kayak ini, kayak apa sih namanya tuh kalau lagi ngider ayam, mau nangkap ayam. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri, bukan kemauan dia, juga ngilang gitu. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ditangkap sebelum azan subuh. Susah juga nangkapnya, butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi, tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busuk juga. Dia lemas banget, dia aja masih nangis.
mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan juga. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kenceng, ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit. Hampir 4 hari gue ikut ngejagainnya. Nyokapnya datang sama laras, ibunya memeluk Ririn, pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gua jadi incaran para warga, termasuk ibu-ibu Bigos Squad. Oh, Bigos nih biang gosip ya. Gua dimintain keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Gua baru jawab, udah ada yang nanya lagi. Untung 2008 Twitter, Facebook, sama Instagram belum ngetrend. Coba kalau udah ngetrend, Instastory Pak RW ada pocong di kampung gua nih. Pak Lura bikin status di FB, penangkapan pocong keliling. Pak Camat nge-tweet, hey Twips, pocong ini ternyata namanya Ririn. Itu cerita dari Pak Arya ya. Panjang juga ceritanya. Gua tadinya awalnya niat cerita 2 cerita, malah kayak cukup ya 1 cerita ya. Ini sih serem sih. Gue nggak tahu ya. Ini balik lagi ya teman-teman. Ini beneran atau enggak gue nggak tahu. Ya ini kan cerita yang beredar di internet. Bisa aja fiktif, bisa aja beneran kejadian, tapi mungkin tahunnya disamarkan atau kejadiannya disamarkan, atau bisa jadi kejadian beneran tapi didramatisir. Tapi ya again, anggap aja ini kejadian beneran dan sebagai dongeng sebelum tidur. Ini kacau sih. Gue sih kalau jadi Arya sih gue udah nggak tahu takutnya kayak gimana. Terus dia kan nggak cuma sehari gitu, naik gunung aja 3 malam. Malam pertama digangguin, malam kedua digangguin, malam ketiga lihat Ririn jadi pocong. Anjir. Gila sih. 2008 masih ada orang jadi pemuja setan kali ya, atau apa sih, nyari jimat terus mau ngorbanin anaknya. Wah gila sih. Gue nggak tahu sih kalau jadi Pak Arya nih. Ampun, gue kayak pingsan, nggak kuat gue. Nggak cuma nemenin gunung, nggak cuma nemenin camping di gunung nih, nemenin bapaknya Ririn nyari pocong 7 hari. Kan gila nggak lo? Terus nemenin lagi tuh si Ririn di rumah sakit 4 hari. Naik gunung 3 hari, 3 nemenin bapak Ririn 7 hari, 10. Terus Ririn dirawat hampir 4 hari, 14, 2 minggu coy. Kayak PSBB no. Dia kayak di karantina tapi sama Ririn. Gila. Mampus. Gua nggak kuat ya. Gila nih. Ini ngeri banget sih. Gua dulu kayak gua udah kayak belum pernah baca deh pocong Ririn ini. Kayak gue belum pernah lihat juga di YouTube. Tapi ini pasti heboh nih 2018 nih, apa ininya nih, tweetnya ini. Ya, oke lah teman-teman. Gimana menurut kalian pocong Ririn ini? Semua balik lagi ke kalian. Boleh percaya, boleh tidak. Tadi gue mau niat cerita 2 cerita mistis, kayaknya cukup 1 aja biar nggak kepanjangan. Gue stop sampai di sini. Apa ya? Oh ya,
Saran gue nggak berubah, stay safe, tetap social distancing, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Oh ya, jangan lupa kalau kalian punya cerita atau teman kalian punya cerita, kalian boleh share cerita kalian ke DM gua di Instagram @podcastsetan, atau di YouTube atau di email podcastsetan@gmail.com. Kalian boleh juga follow Instagramnya dan subscribe channel YouTube-nya, karena gua upload di 2 platform, di Spotify dan YouTube. Anchor juga tentunya sih. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah support gue dari awal. Thank you teman-teman. Karena kalian yang play semua Spotify gue, semua cerita gue, itu yang bikin gue jadi semangat lagi untuk terus mencari cerita-cerita terbaru buat mengantarkan kalian tidur atau lagi rebahan selama di karantina. Terima kasih, selamat malam. Gua Nathan. Terima kasih.